Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bicara Frontend bersama saya Imad. Di video ini kita akan bahas update-update seputar frontend development yang terjadi 1 atau 2 minggu ke belakang, yang mana mayoritas akan bahas terkait web development dan JavaScript. Tapi juga kita akan coba bahas terkait dengan mobile multi-platform framework ya. Mungkin juga kita bahas sedikit-sedikit tentang backend. Nah, kita tahu banyak hal-hal baru yang terjadi di dunia front end yang bisa jadi tiap bulan ada framework baru atau mungkin tiap minggu ada library baru. Banyak banget inovasi yang terjadi di dunia JavaScript mungkin ya pada khususnya. Mungkin ya karena nature dari JavaScript sendiri yang nggak ada pakem yang jelas ya. Jadinya siapapun bisa punya ide dan coba untuk punya inovasi baru. Nah, di sini saya akan coba bantu teman-teman untuk bisa keep up dengan apa-apa aja yang terjadi di dunia frontend ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa jadi cocok sama apa yang project kalian butuhkan. Oke, let's go. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan mulai dari React. Nah, di React sendiri itu ada salah satu newsletter ya yang cukup aktif, sangat aktif mungkin paling aktif di front end. Sekarang sudah sampai edisi 246. Di sini banyak bahas terkait React, tapi nggak menutup kemungkinan juga bahas terkait dengan JavaScript in general atau mungkin sedikit-sedikit terkait dengan backend ya. Oke, di newsletter ini yang pertama bahas tentang update terbaru dari Next.js sekarang 15.5. Apa aja yang terjadi di sini? Coba kita cek. Jadi ada 5 hal ya yang utama. Yang pertama terkait Turbo Pack, kemudian Node.js yang bisa dipakai di middleware, kemudian ada improvement di TypeScript, terutama di routing ya, dan hal-hal kecil yang terjadi. Oke, kita mulai dari Turbo Pack ya. Di update ini, Turbo Pack bisa sekarang dipakai di production. Sebelumnya cuma disarankan di dev ya, tapi di sini Vercel sudah coba untuk deploy Turbo Pack dan kemudian ada beberapa results nih dari hasil mereka deploy itu di production. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita coba kembali ke belakang. Turbo Pack ini apa sih sebenarnya? Mungkin kalian ada yang belum tahu ya terkait Turbo Pack di Next.js. Jadi Turbo Pack ini adalah suksesor dari Webpack. Kenapa sih Webpack itu yang dipilih atau yang menjadi pilihan banyak framework sebagai bundlernya? Oke, mungkin kita mundur ke belakang sedikit ya. Jadi dulu itu ya tiap-tiap JavaScript library-nya itu kita attach sebagai script di HTML. Kemudian tiap-tiap script ini, tiap functionnya dan variabelnya itu akan diassign ke global namespace yang kemudian bisa diakses dimanapun ya. Nah, jadi kita di sini harus mengurutkan di mana yang butuh dependensinya, keterkaitan antara library ini. Ya cara seperti ini sebenarnya oke-oke aja ya karena JavaScript sendiri memang lahir sebagai scripting language. Tapi di sisi lain ada inovasi dari Node.js yang mana mereka menghadirkan modul export dan require yang mana ini menjadikan JavaScript menjadi lebih modular dan bisa berevolusi menjadi bahasa pemrograman yang lebih advance. Nah, untuk mengakomodir export dan require ini untuk browser, lahirlah tools seperti Browserify yang kemudian ada task runner-nya juga Gulp atau Grunt yang mana Browserify ini kemudian bundling semua JS tadi yang punya export atau require untuk jadi satu bundle besar yang kemudian nanti bisa di-attach ke script. Nah, kemudian lahirlah Webpack nih. Ini muncul dari keinginan untuk mengunifikasi seluruh tools-tools ini menjadi satu tools saja yang mana lebih jauh dari itu Webpack sampai bisa melakukan bundling untuk apapun. Misalnya CSS atau kompresi image
dan sebagainya, yang membuat tools-tools yang sebelumnya itu jadi nggak dipakai lagi ya. Kemudian lebih jauh dari itu, Webpack juga melakukan yang namanya dependency graph. Ini penting untuk nanti kita bahas, yaitu mereka melakukan analisis terhadap seluruh file, kemudian mereka sorting tuh, kira-kira mana nih dependensi yang harus didahulukan, mana yang bisa nanti-nanti aja, taruh-taruh bawah. Kemudian lebih jauh lagi ada yang namanya code splitting, yaitu bundle-bundle tadi bisa dipecah-pecah tuh, bisa dilihat mana bundle yang kira-kira nantinya bisa load at first time. Jadinya file yang diterima klien di awal-awal itu sedikit, kemudian nanti bisa di-load bertahap saat dari klien request terhadap functionality tertentu. Kemudian lebih jauh lagi, Webpack juga menganalisis bagian-bagian mana saja dari library-library tersebut, dari file-file tersebut yang nggak dibutuhkan sebenarnya. Jadi bisa dibuang tuh untuk jadi menghasilkan bundle yang lebih sedikit. Jadinya bundle lebih sedikit juga berimplikasi terhadap kecepatan untuk eksekusi dari file JavaScript-nya di browser. Kemudian Webpack juga punya loaders dan plugin yang sama banyaknya dengan apa yang tools-tools sebelumnya punya. Kemudian lagi hits juga waktu itu terkait dengan hot reload. Nah, Webpack juga mengakomodir itu, dan bagusnya Webpack karena dia menghandle seluruh file, perubahan yang terjadi di file manapun itu bisa kemudian menghasilkan hot reload tadi ya. Dan akhirnya saking bagusnya Webpack ini, hampir semua framework mengadopsi Webpack sebagai default bundler mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, si framework-framework tadi yang dibundling oleh Webpack itu berevolusi menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, punya beberapa domain. Domain maksudnya itu dia bisa mengakses klien, server, dan sebagainya. Maka konfig-konfig dari Webpack ini tumbuh menjadi sangat banyak sehingga muncul masalah baru nih dari efektivitas dan efisiensi. Tapi dari efektivitas sebenarnya workflow yang dilakukan oleh Webpack itu bisa dibilang gold standard ya. Dan kebanyakan dari yang bakal saya sebutkan ini nggak benar-benar berinovasi untuk pakai cara lain selain yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan Webpack. Tapi misalnya di sini framework-framework yang sudah ada itu melakukan abstraksi terhadap config-nya Webpack. Jadi misalnya create React App itu nggak lagi munculin config Webpack dan lain-lainnya, ada CSS juga, Vue juga. Kemudian lebih jauh lagi ada yang berinovasi untuk gimana kalau kita hilangin aja sekalian tuh config-config-nya. Jadi mereka punya yang namanya zero config. Kemudian dari sisi efisiensi sendiri dari Webpack sendiri kan sebenarnya berjalannya di Node.js ya. Dan itu adalah interpreted language, jadi butuh runtime untuk mengeksekusinya. Nah, kenapa nggak ngebuat bundler yang memang bisa berjalan secara native? Oleh karena itu muncul inovasi baru seperti Parcel dengan Rust, Xbuild dengan Go, Bun. Bun adalah salah satu runtime yang mencoba untuk menandingi Node.js. Dia di-build di atas Zeek. Kemudian TurboPack yang sedang kita bahas itu dibangun di atas Rust. Nah, apa sih kelebihan TurboPack sendiri ya, selain memang config yang dipakai itu strukturnya kurang lebih sama dengan Webpack, yaitu yang pertama adalah bisa berjalan secara paralel. Nah, jadi maksudnya apa? Kita tahu Node.js itu sendiri adalah single threaded ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Webpack itu nggak bisa memaksimalkan computation power yang dimiliki oleh komputernya atau oleh servernya, oleh mesinnya. Sebenarnya mungkin bisa aja ada inovasi lain terkait dengan parallelism ini. Nanti ada abstraction di atasnya atau interface di atasnya untuk orkestrasi secara paralel, tapi mungkin tanggung ya, kenapa nggak sekalian aja pakai programming language atau ya tools-tools yang memang dibuat untuk bisa berjalan secara paralel. Makanya di sini tim Next.js dan tim Webpack yang bekerja sama itu mereka memakai Turborepo sebagai basis untuk TurboPack yang mana itu dibuat di
Rust. Dan kemudian selain dari Rust-nya sendiri, dari parallelization-nya, itu TurboPack juga mengadopsi namanya incremental computation. Di sini secara kompleks mereka melakukan caching terhadap hasil build yang sudah pernah berhasil, dan kemudian untuk build-build selanjutnya TurboPack bakal menganalisis bagian-bagian mana saja yang berubah, kemudian hanya melakukan build terhadap bagian-bagian tersebut. Jadi lebih efisien. Kemudian dari sisi Next.js-nya sendiri, Next.js itu kan framework yang end to end ya, bisa punya back end, bisa namanya API routes atau route handler, bisa menjadi static site generation. Kemudian bagian React-nya juga bisa di-serve secara server side, dan mungkin masih banyak lagi ke depannya ya. Jadinya, nah tiap-tiap bagian itu mesti di-build masing-masing dengan konfigurasi masing-masing. Nah, dengan TurboPack ini mereka berusaha untuk mencoba mengkonfigurasi semuanya itu jadi lebih unified. Nah, graph yang tadi, dependensi graph tadi itu menjadi unified graph, sebutnya begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah TurboPack sendiri di-develop oleh tim dari Next.js bareng-bareng dengan Webpack Team, yang artinya ini TurboPack adalah true successor sebenarnya dari Webpack, dan mudah-mudahan karena use case-nya cukup beragam ya dari Next.js, jadi mudah-mudahan ini bisa tetap future proof ya. Kita tahu sendiri kreator dari Next.js adalah Vercel, dan Vercel sekarang lagi berkembang banget ya. Banyak invest di sana sini terkait teknologi, termasuk Nuxt.js. Jadi kita bisa berharap TurboPack ini benar-benar menjadi solusi yang bagus lah untuk kedepannya. Oke, balik lagi ke update tadi terkait dengan TurboPack. Kalau bisa dilihat dari hasil testing mereka, untuk website yang kecil itu nggak banyak performance gain yang bisa kita dapat. Tapi kalau websitenya semakin besar dan diimbangi juga dengan computation power yang besar, core yang banyak, lebih banyak, maka TurboPack ini bisa lebih efisien dalam penggunaan computation power-nya. Kemudian saat dikomparasi dengan Webpack, hasil JavaScript-nya itu bisa jadi smaller ya. Kalau terkait dengan itu ya kita bisa tahu pasti bakal lebih baik juga dalam hal matrix-matrix front end-nya nih. First contentful pane, largest contentful pane, time to first byte, itu sudah pasti ya. Nah, di sini juga disebutin memang bakal ada marginal improvement untuk project yang kecil. Perlu kita catat, optimisasi bundle-nya juga itu masih mereka kejar, dan kemudian ordering dari CSS-nya bisa jadi beda dengan Webpack. Selanjutnya itu terkait dengan middleware yang sekarang bisa pakai Node.js ya sebagai runtime-nya. Runtime-nya sendiri yang sekarang ini berjalan di Edge Runtime. Apa itu Edge Runtime? Yaitu sebuah subset dari Node.js yang nggak semua API-nya ada di sini. Tujuannya ya untuk lebih mudah di deploy, lebih murah di deploy, jadi bisa lebih dekat ke customer, jadi bisa lebih cepat diakses. Middleware sendiri kalau di sistemnya Vercel itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada Edge Runtime, ada CDN, ada main server yang pakainya Node.js. Jadi middleware ini ada di depan, yang mana dia memproses setiap request yang datang. Kemudian di dalam sini kita bisa lakukan beberapa hal ya, seperti redirect, kita bisa juga lakukan A/B testing ya. Misal kita punya beberapa fitur yang mau kita coba, kemudian setengahnya kita redirect ke page A, setengahnya ke page B. Dan juga kita bisa modify headers di sini. Jadinya kalau misalnya kita punya token hasil dari OAuth misalnya, autentikasi dari Google atau dan sebagainya, kita bisa tambahkan di sini untuk kemudian nanti bisa diakses di API routes atau di front end-nya. Nah, karena dia terbatas, maka seperti data fetching yang besar, mengambil data dari back end, kemudian diolah di middleware itu bukan sesuatu yang oke. Kemudian session, jadi nggak ada crypto di situ.
Untuk yang seperti ini kita pakai API routes atau route handler yang berjalan di Node.js. Kemudian SSR, CSR itu juga di-serve dari Node.js. Kalau static site generation itu saat sudah berhasil di-build, sebagian yang benar-benar statik itu akan di-serve dengan CDN. Jadi bisa lebih cepat, tapi ada beberapa kondisi dia masih dynamic, maka ini saya taruh di tengah-tengah. Oke, tapi kalau Next.js ini kita deploy sendiri di server kita sendiri, maka semuanya mestinya sih berjalan di Node.js ya. Jadi memang, efisiensi yang terjadi ini, memang jadi selling point-nya dari Vercel. Oke. Oke, nah, di update ini kita bisa pakai Node.js. Yang berarti kita bisa pakai API-API seperti FS dan Crypto. Apakah ini berarti tidak lagi berjalan di edge runtime? Kemungkinan sih iya ya. Yang bisa dilakukan middleware jadi lebih banyak, sehingga mungkin ini akan diletakkannya bersamaan dengan main server. Dan menariknya ini kemungkinan bakal jadi default untuk di Next 17. We'll see ya. Update selanjutnya adalah terkait type route, yaitu semua page yang terdaftar itu dapat diakses atau nantinya saat kita menambahkan href di link itu akan muncul daftar route yang valid. Menariknya sebenarnya hal seperti ini, type routes ini jadi selling point untuk beberapa framework ya, seperti Tanstack Route atau Remix atau React Router. Tapi di sini Next.js tetap berusaha untuk keep up ya. Cool. Kemudian dari sisi type di layout, yang tadinya kita harus secara eksplisit membuat props untuk tiap-tiap layout, yang mana sebenarnya hampir semuanya mirip-mirip ya. Sekarang kita punya yang namanya layout props, yang mana type dari tiap-tiap page atau layout terkait itu bakal di-infer dari route structure, juga dari custom routes yang mungkin kita tambahkan di config. Tapi untuk mendapatkan ini kita perlu melakukan generation ya terhadap file-file untuk type-nya. Nah, di sini juga Next.js menambahkan satu komen baru yaitu type gen, yang mana kita bisa lakukan secara terpisah maupun secara otomatis sudah ditambahkan di dev dan build. Kemudian Next.js akan mendeprekasi lin karena akan transition dari slin ke biome. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas ya tentang biome ini, apa yang membuat biome ini dipilih dibandingkan slin. Kemudian ini beberapa yang penting mungkin kita persiapan untuk Next.js 16 yang tadinya behavior untuk link ada anchor-nya di sini menjadi lebih sederhana. Kemudian terkait AMP support juga dideprekasi. Apa itu sih AMP ya? AMP itu adalah singkatan dari Accelerated Mobile Page. Yang mana sebenarnya intinya itu ada dua ya. Jadi yang pertama, seluruh JavaScript yang dibutuhkan itu harus bisa di-load secara asinkronus, atau juga bisa via iframe. Yang kedua, seluruh komponen itu harus memberikan informasi terkait size-nya. Jadi kalkulasi layout-nya itu bisa seminimal mungkin hanya satu kali, itu yang paling ideal ya. Kenapa AMP ini kemudian nggak menjadi mainstream? Dari yang saya coba research itu karena use case-nya itu sedikit sekali ya. Untuk website yang core utamanya adalah artikel atau konten sederhana, AMP ini bisa banget untuk mendukung website tersebut mendeliver kontennya secara cepat. Tapi kalau untuk website yang lebih kompleks, misalnya online store, SaaS, justru akan menambahkan kompleksitas di mana website tersebut harus mendeliver dua hal berbeda dan tetap butuh JavaScript yang lebih rich untuk interactivity yang terjadi.
Oleh karena itu di sini Next.js juga men-state kalau kita punya use case yang valid terkait itu sebenarnya mungkin bisa di-achieve lewat Next.js itu sendiri. Mungkin nanti via TurboPack ada konfigurasi tertentu yang bisa membuat kita mencapai efisiensi yang disuguhkan oleh AMP. Kemudian konfigurasi image menjadi 75 by default, dan kalau kita ingin secara eksplisit menginginkan quality maksimum, kita harus menambahkannya di config. Kemudian ini penting ya bagi kalian yang masih belum melakukan konfigurasi terkait pattern dari lokal image yang kalian pakai, image-image yang ada di assets, untuk di Next 16 itu harus eksplisit dan mungkin nanti ada error tertentu ya. Kita balik lagi ke newsletternya. Di sini ada artikel terkait Convex yang bekerja sama dengan Recent. Di sini Recent sendiri dapat diintegrasi sebagai Convex komponen ya. Mungkin buat yang belum tahu ya, kita bahas sedikit tentang Convex dan Convex komponen. Jadi sebagai front end, Convex ini bisa jadi solusi untuk backend as a service. Artinya kita bisa punya backend dan database yang mana semuanya ada di satu tempat sehingga kita bisa fokus di bagian client side-nya, di bisnisnya. Oke. Di Convex sendiri itu nggak cuma database-nya ya, di situ juga disediain storage untuk aset-aset, kemudian autentikasi, dan kalau kita ingin melakukan hal-hal yang custom atau spesifik, kita bisa tambahkan function di dalam Convex-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk integrasinya ke front end, itu kita perlu melakukan generation terhadap API-nya itu, including function-function yang kita tambahkan, kemudian skema database-nya, yang kemudian nanti bisa diakses langsung di front end melalui SDK-nya ya. Nah, koneksinya sendiri itu mereka menamainya reactive database. Artinya perubahan yang terjadi terhadap database bisa langsung tersinkronisasi di front end. Nah, sebenarnya itu via WebSocket ya. Jadinya salah satu keunggulan Convex adalah real time-nya, yang mana develop back-end dengan WebSocket itu termasuk yang sulit untuk scaling-nya ya. Jadi kalau kita punya use case terkait real time, Convex bisa jadi salah satu solusinya. Nah, kemudian apa sih komponen? Convex komponen itu adalah cara dari Convex ya. Ini yang terbaru, cara terbaru mereka untuk bisa menambahkan library-library atau service-service ke dalam Convex tanpa harus terhubung langsung ke dalam sistem function-nya tadi. Nah, kalau dari yang saya coba baca-baca sedikit terkait tentang komponen, ini ada artikelnya. Komponen tersebut tadi ya, nggak tersambung langsung ke dalam database utamanya, kemudian terisolasi. Jadi komponennya itu bisa punya database sendiri dan hanya dapat mengakses database kita jika kita berikan akses secara eksplisit. Yang sebenarnya ini mirip microservice, tapi nggak benar-benar terpisah dari kontainer Convex yang kita deploy. Oke, Recent sendiri adalah salah satu email provider yang mana menggunakan email provider itu penting ya, dibandingkan kita deploy sendiri server SMTP kita. Yang utamanya sih dari reputation IP kita ya, yang mana kalau kita deploy sendiri di server kita, bisa jadi email-email kita masuknya ke spam. Lebih parah lagi kalau misalnya server kita berada di dekat yang di blacklist mungkin oleh email provider besar. Selain itu terkait security dan juga scalingnya ya. Oke, balik lagi ke newsletternya. Selanjutnya di sini ada beberapa artikel yang mudah-mudahan bisa saya coba ulas ya sebagian di beberapa hari kemudian. Dan saya komentari. Dan beberapa hal di sini menarik seperti penggunaan React Cache. Saya sendiri sejujurnya belum pernah pakai. Terkait arsitektur, separation of concern, salah satu yang saya selalu pertimbangkan ya saat develop front end. Tentang local storage dibandingkan dengan state manager, menarik. Tentang React Query dan beberapa artikel lainnya. Oke. Kemudian ada update terkait dengan React Router 7.8, yang mana di sini adalah fitur middleware, yang mana pattern-nya mirip dengan di Next.js dan di Express.js ya. Menariknya kalau di React Router ini middleware-nya terpisah antara server dan client, di mana kalau server dia ada handling HTTP request dan response-nya, tapi kalau di client itu kurang lebih berperan sebagai gatekeeper ya. React Router sendiri sebenarnya mengejar pattern
dari React Server Component yang kita tahu sudah ada beberapa framework ya, seperti TenStack Router juga, Astro, dan mungkin buat yang belum tahu di React Router 7 itu ada 3 strategi yang dapat dipilih tergantung dari kompleksitas aplikasi yang ingin kita buat. Salah satu yang menarik adalah React Router dan Remix itu di-create oleh tim yang sama, dan Remix sendiri sekarang masuk ke maintenance mode dan mereka merekomendasikan untuk menggunakan React Router. Dan Remix-nya sendiri di Remix 3 katanya ingin menggunakan Preact ya instead of React. Menarik banget dan mungkin nanti kalau sudah rilis insya Allah kita bahas. Kemudian ada update terkait TenStack Form, tapi kelihatannya terlalu spesifik ya. Mungkin kita bahas sedikit tentang TenStack Form ya. Yang menarik dari TenStack Form ini, dia punya core parts-nya sendiri, menjadikan dia headless ya, yang berarti bisa support banyak framework dengan interface yang terpisah. Nah, apa sih bedanya TenStack Form dengan library form lain ya? Kalau Formic misalnya, Formic itu sebenarnya lebih ke opinionated form komponen yang underlying-nya itu pakai React State atau konteks. Sedangkan React Form ada state machine-nya secara global untuk formnya, kemudian dia mengakses komponen-komponen React-nya pakai refs. Jadi uncontrolled dan jadinya bisa lebih performan. Nah, kalau TenStack Form itu tiap-tiap fields-nya ada state machine. Jadinya bisa didefinisikan secara deklaratif. Dan kalau bagi saya TypeScript support itu salah satu yang paling penting ya. Jadi saya selama ini pakainya sih React Hook Form ya. Tapi TypeStack Form ini jadi pilihan yang menarik ya untuk project ke depan. Selanjutnya update Storybook 9.1. Satu yang menarik perhatian saya adalah tentang penggunaannya dengan React Native ya. Mungkin nanti coba saya bahas. Tapi sebenarnya ada satu hal yang paling menarik dari Storybook versi 9. Yaitu adalah integrasi Storybook dengan Vitess. Yang mana sebelumnya kita bisa pakai Storybook kan untuk unit tes terkait dengan komponen-komponen kan ya. Nantinya dengan Vitess, kita bisa melakukan komponen tes yaitu membuat tes interaksi, tes accessibility langsung di dalam Storybook-nya sendiri. Jadi nanti bisa kita definisikan kondisi A itu yang muncul harusnya tulisan apa, warnanya bagaimana, itu kita bisa definisikan di dalam Storybook. Dan testingnya berjalan di Vitess, yang berarti kita juga bisa melakukan end-to-end testing ya, secara flow aplikasinya. Dan menariknya misal ada error di sesuatu komponen, maka tesnya ini akan otomatis berjalan lagi di bagian-bagian yang terkait dengan komponen tersebut. Kemudian ada update dari StyleX, yang mana di sini StyleX sekarang mendukung media query dan bisa di-order, diurutkan. Nah, buat yang belum tahu tentang StyleX, StyleX ini sebenarnya library CSS in JS. Dan API-nya mirip banget dengan Stylesheet yang ada di React Native ya. Tapi di sini fokusnya ke CSS dan tujuannya mirip dengan CSS modules ya, di mana bisa menenkapsulasi tiap-tiap style sehingga nggak ada lagi bentrok. Misalnya dari yang seperti ini menjadi seperti ini, jadi ada special hashing-nya ya terhadap class name-nya. Dan kemudian yang utama adalah support TypeScript dari awal ya. Kemudian ada update dari library yang menarik namanya Puck. Puck sendiri itu adalah open source visual editor yang bisa kita integrasikan kalau kita ingin punya fitur CMS di aplikasi kita. Jadi ada page builder-nya yang mana kita bisa tambahkan macam-macam komponen di sini. Jadi misalnya kita ada blog atau fitur komunitas yang di situ perlu ada tim konten
yang create artikel-artikel atau tutorial, kita bisa pakai library ini untuk CMS-nya. Dan tampilannya menarik sekali, mirip Gutenberg-nya WordPress, dan target pertama mereka sepertinya adalah framework Next.js. Kemudian ada update terkait Stack Query. Di sini sih nggak ada yang besar sepertinya. Nah, kalau kalian yang belum tahu Stack Query, ini salah satu library paling hits ya di setahun ke belakang, yang mana fungsi utamanya sebagai data synchronization layer ya, yang bisa diutilize juga sebagai state management untuk hal-hal yang terkait dengan data dari server. Di dalamnya juga include caching dan juga bisa melakukan sinkronisasi antar tab ya, memanfaatkan Broadcast Channel API. Dan salah satu yang membuat ini jadi hits adalah hooks use query yang bisa meniadakan hooks use effect yang di React 19 itu sudah secara eksplisit tidak disarankan oleh tim React untuk dipakai sebagai trigger untuk fetching data. Kemudian yang terakhir ada update dari Material UI 7.3. Di sini mereka rilis native color. Nah, sebelumnya Material UI itu pakai JavaScript ya untuk milih-milih color-nya. Nah, tapi dengan native color kita bisa pakai beberapa fitur CSS baru seperti pakai OKLCH yang sekarang juga lagi hits ya karena bisa manipulasi color-nya dengan lebih dinamis. Kemudian juga bisa pakai color mix di sini ya, functionality baru dari CSS yang mana kita bisa kombinasikan beberapa color dari beberapa space ya. Ya, sekian untuk frontend minggu ini. Kali ini dari ekosistem React. Semoga membantu teman-teman untuk tetap keep up. Di video selanjutnya, saya akan bahas update-update dari ekosistem React Native. Dan mudah-mudahan juga membahas beberapa artikel yang menarik dari dunia frontend. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di depan.